Kami adalah tim kuasa hukum Ibu Paula Verhoeven. Pada kesempatan yang baik ini kami sudah melaporkan, ini yang kedua kalinya. Yang pertama kemarin Ibu Paula ke Komisi Yudisial dan hari ini kami ke Badan Pengawas MA. Pertanyaannya, kenapa kami ke Bawas MA? Berdasarkan hasil investigasi dan proses peradilan yang kami analisis bahwa ada dugaan pelanggaran administratif pengadilan yang sangat jelas dalam proses persidangan ini. Kami menduga ada 3 poin dalam dugaan pelanggaran administratif. Sebenarnya teman-teman, pada sidang bacaan putusan kami kuasa hukum Paula dan kuasa hukum Im Wong dan majelis hakim menyepakati sidang pembacaan putusan itu dilakukan secara e-court. Jadi e-court itu adalah melalui sistem tertutup, gitu ya, melalui email dan seterusnya. Tapi kemudian pada pelaksanaannya Mbak Im Wong dan kuasa hukumnya datang ke pengadilan dan meminta majelis hakim untuk membukanya dan kemudian melakukan wawancara dengan media. Kami sebagai kuasa dari Paula tidak diinformasikan terkait perubahan sistem persidangan. Dalam konteks hukum acara perdata itu melanggar ajas keseimbangan dan ajas untuk mendengar para pihak. Jadi kalau dalam konteks hukum perdata, setiap keputusan, setiap kesepakatan itu harus dilakukan oleh para pihak. Hakim harus melakukan itu ketika ada pihak termohon dan pemohon. Itu dugaan pelanggaran terkait pembacaan sidang putusan di mana kami tidak mendapatkan perlakuan yang sama. Kami tidak diinformasikan perubahan dari e-court ke kemudian persidangan yang terbuka. Itu yang kami mintakan agar Bawas memeriksa pelanggaran administrasi peradilan ini agar juga tidak terulang dan menghormati setiap hak dari pemohon dan termohon. Kemudian isu yang kedua yang kami mintakan adalah terkait tersebarnya cuplikan atau putusan yang diklaim sebagai putusan perceraian Paula dan Mbak Im. Dalam catatan kami, putusan itu masih dalam tahap minutasi. Minutasi itu adalah tahapan pemberkasan yang nanti akan disampaikan ke sistem pengarsipan dan kemudian baru diunggah di website putusan Go.id. Putusan untuk publik hanya bisa diakses melalui putusan Go.id dan itu melalui proses panduan sesuai SK Mahkamah Agung nomor 144. Namun kemudian ini tersebar sedemikian rupa dan kami menemukan ini dikonstruksikan untuk hal-hal dengan etikat yang tidak baik. Maka kami meminta Badan Pengawas untuk memeriksa ini putusan ini yang seharusnya belum sampai ke publik karena belum melalui proses pengunggahan di putusan Go.id, belum melalui panduan tata cara mengunggah gitu ya atau memproses sebuah putusan, tapi itu sudah dikonsumsi oleh publik dan yang utama adalah dampak yang bisa berpotensi diskriminasi terhadap perempuan dan anak. Ketiga, jangan lupa kita sudah punya undang-undang perlindungan data pribadi. Nah, pada titik itu kemudian hal-hal yang terkait data pribadi tidak bisa dipublikasikan. Kalau pun putusan pengadilan secara hukum tidak bisa dipublikasikan secara publik, tetapi harus ada proses anonimisasi. Namun ya tadi nampaknya pengadilan dan banyak pihak belum aware terhadap kasus ini. Bahwa kami melihat bahwa kasus Paula ini penting untuk jadi pelajaran bahwa ada hal yang paling terlanggar yaitu hak data pribadi atau hak privasi di sini. Juga melihat ada gap antara pernyataan yang disampaikan oleh juru bicara pengadilan agama dengan teks yang ada dalam putusan. Misalnya mengatakan bahwa
terbukti adanya orang ketiga. Kata-kata terbukti ada orang ketiga itu menginisiasi publik, sehingga seakan-akan ada perselingkuhan tanda kutip, ada hubungan intim dan lain-lainnya. Dan ini tidak ada, kalau kita cek dalam putusan itu tidak ada. Dan ini sangat merugikan. Itulah yang membuat Bu Paula kemarin secara reaktif pergi ke KY, dan nanti akan kita lengkapi dalam selanjutnya, bahwa ada ketidakseimbangan antara teks dan apa yang disampaikan. Kami masih mendiskusikan terkait hal itu. Tapi yang utama dalam konteks tersebarnya dokumen, kami tim sedang mempelajari dugaan pelanggaran Undang-Undang PDP dan Undang-Undang ITE. Dan setelah mempelajarinya, tentu kami akan menentukan langkah hukum berikutnya seperti apa. Mungkin akan melaporkan akun yang menyebarkan yang tadi itu, Bu? Ya, kami pelajari terlebih dahulu, termasuk siapa pengunggah. Teman-teman, untuk putusan itu kan kita belum clear ya, yang disampaikan ke publik itu yang mana. Sehingga terkait hal itu mungkin kita menunggu dulu hasil penelusuran dari Bawas, bagaimana dan apakah betul putusan itu otentik ya, sama dengan yang dihasilkan oleh Pengadilan Agama. Kemudian terkait dengan penyampaian bahwa diduga memiliki penyakit yang serius, itulah yang dimaksud tadi oleh Bang Erwin, bahwa di dalam Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi ada hal-hal yang tidak boleh disampaikan karena itu hak privasi seseorang, siapapun itu. Ya, kalau di sini kan dikontekskan dengan Ibu Paula, tapi siapapun, status kesehatan itu hanya orang bersangkutan yang berhak menyampaikan. Kita pun tidak boleh menyampaikan. Itu yang mungkin menjadi catatan buat kita semua, bahwa di dalam pemberitaan itu ada hak privasi, ada hak yang lain yang harus dilindungi. Di tengah badai kontroversi yang kini ramai dibicarakan terkait Paula Verhoeven yang diduga mengidap HIV, kini warganet pun dibuat gempar oleh sebuah komentar singkat dari Lisa di media sosial. Lantas, seperti apa komentar Lisa Mariana yang tampak dalam unggahan terbaru Paula? Ya, kolom komentar Paula mendadak dibanjiri reaksi pedas dari netizen yang menilai Lisa sedang cari perhatian. Bahkan ada pula yang menyindir niat baik Lisa hanyalah kepalsuan belaka. Benarkah dari kesaksian Lisa terkait sosok Revelino yang mengaku ayah biologis anak Lisa? Namun saat ini sosok tersebut ada di dalam penjara. Hingga Lisa pun bertanya-tanya bagaimana seseorang di balik jeruji besi bisa memegang ponsel dengan leluasa dan memberikan kesaksian yang tidak valid. Di saat Lisa mengungkap fakta jika saat ini Revelino pun ada dalam penjara, benarkah tim kuasa hukum Revelino justru menyebutkan jika kliennya pun sudah memberikan keterangan kepada pihak Bareskrim Polri dan bukti-bukti pun sudah diserahkan, bahkan Revelino pun mengaku siap untuk melakukan tes DNA agar kebenaran itu pun terungkap. Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Setelah mengguncang publik dengan pengakuan hubungan terlarangnya bersama Ridwan Kamil,
Lisa Mariana pun kembali menjadi sorotan. Kali ini bukan karena pernyataannya, melainkan aksinya di kolom komentar unggahan seseorang. Ya, di tengah badai sindiran yang membanjiri media sosialnya, Lisa tiba-tiba muncul dalam postingan Paula Verhoeven. Paula kala itu membagikan momen tenangnya di sebuah restoran, ditemani secangkir kopi dan juga caption menyejukkan. Allahumma barik, sipping on sunshine and strong coffee. Tulis Paula. Namun, yang mengejutkan, Lisa pun justru menuliskan komentar yang tidak terduga. Kakak, semangat! Komentar tersebut seolah menjadi angin aneh yang berembus di tengah prahara. Apalagi setelah Paula resmi bercerai dari Baim. Banyak yang menilai Lisa mencoba memberi dukungan. Namun, netizen tidak tinggal diam. Alih-alih mendapat simpati, komentar positif Lisa malah dibalas dengan gelombang sindiran dan juga hujatan tajam. Nimbrung aja di komenan artis, lu gak usah ngikut-ngikut di sini. Tahu diri woi, kamu gak usah semangat, lu diem, lu gak diajak, ada di mana-mana ih kamu. Sindir para netizen. Netizen pun juga bertanya-tanya, benarkah komentar itu tulus atau hanya strategi lain dari Lisa untuk kembali cari perhatian di tengah sorotan panas yang belum juga mereda. Di tengah panasnya konflik dan sorotan publik, Lisa Mariana pun akhirnya angkat bicara usai dilaporkan oleh Ridwan Kamil ke Barreskrim Polri atas dugaan pencemaran nama baik. Melalui sambungan telewicara dengan tim intensif investigasi, Lisa pun buka suara namun tetap memilih berhati-hati dalam pernyataannya tersebut. Dengan nada tenang, Lisa pun memilih untuk tidak banyak berkomentar. Baginya, fokusnya saat ini pun hanya pada urusan pribadinya dengan Ridwan Kamil, ketimbang membahas yang turut nimbrung di permasalahan ini atau mendistrek dirinya. Lisa mengaku tidak peduli. Ia pun juga mengungkap sebelum laporan resmi dilayangkan, ia pun sudah lebih dulu untuk menerima somasi dari Ridwan Kamil. Menariknya, saat ditanya seputar sosok Revelino yang tiba-tiba saja muncul dan mengaku sebagai ayah biologis anaknya, Lisa pun menjawab dengan enteng. Ya, Revelino adalah sosok masa lalunya yang sengaja muncul di tengah nama Lisa Mariana yang saat ini pun sedang viral karena permasalahannya dengan Ridwan Kamil. Sebelum dia melapor kita sudah somasi beliau, gitu. Jadi aku nggak mau ngomong banyak di sini, nanti aja kita lihat. Cuma gini ya, aku tuh fokus ke permasalahan yang sudah sama PRK. Jadi kalau misalkan yang lain-lain ada nimbrung atau mendistrekku, aku nggak peduli. Kemarin kan sebelum ada laporan tuh ada nih yang sok-sok katanya Mas R atau Revelino ini kan kabarnya itu siapa tuh Pak? Aku minum kopi sampai muncrat. Oke, sorry Pak. Kalau itu masa lalu yang datang saat saya viral, Mbak. Itu masa lalu yang datang saat saya viral. Gitu, tiba-tiba mengaku-ngaku udah. Lisa Mariana kembali memberikan pernyataan tegas terkait tuduhan yang dilayangkan oleh Revelino, pria yang mengaku sebagai ayah biologis anaknya. Dalam telewicara eksklusif, Lisa pun menyebut kesaksian Revelino adalah palsu dan juga penuh rekayasa. Bahkan, menurut penelusuran tim kuasa hukumnya, Lisa pun mengungkapkan sebuah fakta. Jika saat ini, Revelino pun masih berada di dalam penjara. Lisa pun bertanya-tanya bagaimana mungkin seseorang bisa memegang ponsel dengan leluasa di dalam penjara. Bahkan, memberikan kesaksian yang tidak valid dan penuh dengan kejanggalan. Meski begitu, Lisa pun tidak merasa panik atas klaim yang dilontarkan oleh Revelino lewat tim kuasa hukumnya saat preskon beberapa waktu lalu. Baginya, selama ia tidak melakukan apa yang dituduhkan dan tahu itu tidak benar, tidak ada alasan baginya untuk meladeni klaim dari Revelino. Karena kesaksian dia itu harus dipertanggungjawabkan. Karena si Revelino ini yang harus kalian tahu, dia itu sampai saat ini
dicek sama timku itu masih di dalam penjara. Kenapa bisa menghubungi saya coba? Ayo. Dia di dalam loh. Dan memberi kesaksian palsu itu nanti ada pertanggungjawabannya. Tapi Karena kemarin aku baru meeting sama lawyerku dan sudah gitu valid gitu kan, ini kesaksian palsu. Pokoknya gini, dia masih dalam penjara sampai saat ini, tapi dia bisa memegang handphone bebas gitu ya maksudnya ya, dan memberi kesaksian palsu itu biar nanti kuasa hukumku yang urus semua, karena kita lagi nggak tertuju ke situ Mbak. Kita lagi tertujunya ini untuk case yang sama Pak RK-nya aja. Di sisi lain, setelah pihak Lisa membongkar dugaan perselingkuhan yang berujung lahirnya seorang anak, bahkan sampai melayangkan somasi kepada Ridwan Kamil, pihak Ridwan Kamil pun akhirnya melawan balik Lisa lewat jalur hukum. Ya, Ridwan Kamil resmi melaporkan Lisa Mariana ke Bareskrim Mabes Polri atas dugaan pencemaran nama baik sekaligus pelanggaran Undang-Undang ITE. Tak main-main, laporan tersebut membawa ancaman hukuman yang cukup serius hingga 12 tahun penjara dan juga denda sebesar 12 miliar rupiah. Langkah ini pun disebut sebagai bentuk klarifikasi hukum sekaligus pembelaan terhadap nama baik Ridwan Kamil yang sudah disudutkan dengan semua pernyataan Lisa yang beredar luas di media dan juga di publik. Tak hanya itu, tim kuasa hukum Ridwan Kamil, Muslim Jaya Butar-Butar juga menegaskan bahwa Ridwan Kamil pun juga sudah siap untuk menjalani tes DNA apabila diperlukan dalam proses hukum. Namun, ia mengingatkan bahwa tes DNA bukan keputusan sepihak, melainkan bagian dari kewenangan penyidik yang menangani perkara ini. Pertama, klien kami menolak seluruh dalil-dalil dalam somasi tersebut karena tidak pernah klien kami memiliki hubungan hukum apapun sebagaimana yang diklaim oleh saudari LM. Kemudian, kedua, kami mempersilahkan kepada tim kuasa hukum LM atau kepada LM untuk melakukan upaya-upaya hukum yang sesuai prosedur. Dan ketiga, klien kami telah mencadangkan haknya untuk melakukan upaya hukum terhadap siapapun yang telah melakukan fitnah, merusak reputasi, dan melakukan tekanan psikologis maupun sosial baik kepada klien kami ataupun kepada keluarga klien kami. Kemudian atas dasar tersebut kami juga sudah berkoordinasi dan juga sudah melakukan diskusi bahwa Bapak Ridwan Kamil akhirnya setuju dan sepakat untuk menempuh upaya hukum. Dalam hal ini, kami terus terang dengan Bapak Ridwan Kamil telah membuat laporan polisi dan pengaduan ke Mabes Polri. Tes DNA bukan sekedar tuntutan sepihak, melainkan harus berdasarkan perintah pengadilan dalam gugatan perdata atau dalam proses penyidikan permintaan penyidik. Kami siap mengikuti prosedur hukum yang sah untuk memastikan kejelasan dan kepastian hukum dalam kasus ini. Nah, jika kedua belah pihak, Pak Ridwan Kamil dan LM, meminta atau menjalankan tes DNA sepakat tanpa perintah pengadilan, saya tegaskan, kalau sepakat tanpa perintah pengadilan, maka Ridwan Kamil siap melakukan tes DNA kapanpun dibutuhkan. Di saat Lisa yang mengungkapkan fakta jika saat Revelino ada di dalam penjara, lantas benarkah Revelino pun sudah memberikan keterangan kepada pihak Bareskrim Polri beserta dengan bukti-buktinya? Benarkah Revelino pun juga sudah siap untuk melakukan tes DNA? Selamat untuk Intens Investigasi karena sudah mencapai 3 juta subscribers di YouTube. Sukses selalu and all the best.
Ya, di saat Lisa Mariana dengan percaya diri menyebut bahwa sosok Revelino masih berada di penjara, pernyataan mengejutkan justru datang dari tim kuasa hukum Revelino. Fakta baru pun terungkap dan langsung mengguncang. Ya, menurut keterangan resmi dari tim kuasa hukumnya, Revelino pun sudah diperiksa langsung oleh pihak Barreskrim Polri. Bukan di kantor polisi, melainkan di kediamannya. Dan semua itu dilakukan secara diam-diam atas undangan dari pihak Revelino sendiri. Bahkan, tak hanya memberikan kesaksian resmi kepada pihak Mabes Polri, berita acara Revelino pun sudah dibuat dan bukti-buktinya pun sudah diserahkan kepada pihak Mabes Polri. Tak hanya itu, rencananya Revelino pun akan mengikuti tes DNA sebagai langkah pembuktian hukum yang jelas dan juga sah. Kini, publik pun dihadapkan pada dua versi cerita. Di satu sisi, Lisa pun menyebutkan semua ini adalah palsu dan penuh dengan rekayasa. Tapi pihak Revelino mengklaim sudah bergerak secara resmi di hadapan Mabes Polri. Terkait hal itu, saya minta maaf kepada teman-teman bahwa pada dasarnya klien kami sudah memberikan keterangan dengan pihak Mabes Polri. Ya. Cuman kami pada saat itu datang secara diam-diam dan kami minta di suatu lokasi, di suatu tempat, kami yang mengundang agar klien kami ini diperiksa di suatu tempat, di tempat kediaman domisili daripada Ino. Artinya segala keterangan yang diberikan Ino setelah dibuat di dalam berita acara sebagai saksi. Dan terkait bukti-buktinya juga sudah kami serahkan semua. Pihak dari Mabes Polri pada intinya nanti klien kami akan diikut dan kami meminta agar klien kami pun ikut di tes secara DNA. Biar jelas, jadi tidak mengada-ngada. Ketika publik masih disuguhkan pernyataan tenang dari Lisa, pihak Revelino justru menembakkan peluru panas yang tidak kalah mengejutkan. Lewat kuasa hukumnya, Revelino pun juga menuding Lisa telah menyampaikan kebohongan besar ke hadapan publik. Hal itu pun juga terbukti mengingat saat kebenaran mulai dibuka oleh Revelino, Lisa pun kini justru menghilang. Tak berhenti di situ, kuasa hukum Revelino bahkan membeberkan bahwa kliennya pun mendapatkan informasi langsung dari Lisa bahwa Lisa sudah hilang keperawanan sejak usianya masih 15 tahun. Selain itu, tim kuasa hukum Revelino juga menegaskan bahwa pernyataannya tersebut bukan soal menyerang, tapi soal membongkar fakta. Hingga untuk membuktikan semuanya itu, menurut kuasa hukumnya, Revelino pun siap membuktikan lewat tes DNA. Jadi begini, kami sangat meyakini karena terdapat persesuaian dengan pengakuan klien kami, dengan bukti riwayat percakapan, makanya bohong besar. Kalau kami tersinggung sebagai kuasa bahwa LM itu menyampaikan seolah-olah Ino ini pansos, kata dia, nggak mau digubris lah. Tapi sampai detik ini setelah munculnya kami, mana PH-nya juga nggak pernah muncul. Coba hadapkan dengan kami, kita lihat karena dia menyatakan belum pernah berhubungan dengan siapapun pada saat pengakuan dia bahwa tidak lain adalah seorang RK, itu bohong besar. Karena pada saat klien kami bercerita kepada kami, dia menceritakan bahwa sebelum berhubungan badan, LM itu sendiri yang mengaku bahwa dia sudah tidak virgin dan virginnya itu, perawannya itu hilang pada saat dia usia 15 tahun. Jadi pembohong, yang mana yang pembohong? Jadi pada intinya nanti kita tes DNA untuk membuktikan ini. Karena kalaupun kami tunjukkan bukti yang ada pada kami, tapi kan muara, artinya muaranya nanti, intinya nanti tetap nanti tes DNA. Nah, itu kami sedang mendukung pihak Mabes Polri agar tes DNA itu segera dilakukan, bukan hanya pihak Pak RK dan anak tersebut, tapi klien kami juga minta untuk dilakukan tes secara DNA. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini.
Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat, tayang 5 kali sehari dan Sabtu tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, dan 6 sore. Tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen channel Intens Investigasi.